kasih telah hadir pada mediasi hari ini. Saya Putri Aliana Hasanah yang akan bertindak sebagai mediator yang netral dalam upaya untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Seperti yang sudah disepakati, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan antara Ibu Istiqomah selaku ahli waris dari almarhum Teguh Susanto dan PT Bank Syariah Mandiri. Sebelumnya saya ingin memastikan para pihak yang hadir di ruangan ini dengan Bapak Fahmi Labib selaku perwakilan dari PT Bank Syariah Mandiri dan Ibu Istiqomah selaku penggugat. Dan apakah ini pihak yang mendampingi Ibu Istiqomah? Benar, saya dengan kuasa hukum dari Ibu Istiqomah. Silahkan dari kuasa hukum, apa saja yang ingin disampaikan dari gugatan Ibu Istiqomah? Baik, saya di sini selaku kuasa hukum dari Ibu Istiqomah. Saya menerangkan bahwasannya apa yang menjadi gugatan Ibu Istiqomah yakni pada tanggal 29 April 2015 suami dari Ibu Istiqomah, Bapak Teguh Susanto, wafat. Setelah wafat ya Bapak Teguh, tak lama kemudian di sehari setelah Pak Teguh wafat ini datanglah pihak dari Bank Syariah Mandiri memberi keterangan bahwasannya adanya hutang dari Bapak Teguh dan hutang tersebut sudah dilunasi sebagian dari pihak asuransi. Namun dari pihak asuransi datang memberikan keterangan kepada Ibu Isti bahwasannya hutang tersebut sudah lunas secara bersih. Ini ada perbedaan pendapat di antara pihak asuransi dengan pihak Bank Syariah Mandiri. Dari pihak Ibu Isti sendiri merasa tidak terima bahwasannya ini adanya tagihan sebesar 211 juta dari pihak bank yang dimana yang telah dinyatakan dari asuransi telah lunas. Dari total hutang 500 juta, separuhnya masih belum terbayarkan. Sedangkan dari pihak bank pula menekankan bahwasannya apabila tidak dibayarkan, pihak bank akan melelang dan akan menjual daripada rumah beserta properti dari Ibu Isti. Dari Ibu Isti keberatan, sangat keberatan. Maka dari itu mediasi ini diharapkan memberikan penyelesaian apabila dari pihak Bank Syariah Mandiri tidak memberikan itikat baiknya secara baik dan secara adil kepada Ibu Isti, maka saya sebagai kuasa hukumnya akan menggugat dari pihak Bank Syariah Mandiri dengan pasal 368 yang berupa pasal pemerasan. Seperti itu, Ibu Mediator. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum. Di sini demi kelancaran dan efisiensi waktu proses mediasi, saya menetapkan ketentuan bahwasannya mediasi ini hanya boleh dihadiri oleh pihak yang bersengketa. Ya, pihak lain dimohon untuk tunggu di luar. Baik, izinkan saya memberikan bukti daripada yang akan digunakan oleh Ibu Isti. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin mengingatkan bahwa peran saya di sini adalah memfasilitasi komunikasi, bukan untuk mengambil keputusan. Kami akan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat dan harapannya. Mari kita mulai dari Ibu Istiqomah, silahkan disampaikan pandangannya. Jadi Ibu Mediator, tadi juga kan sudah disampaikan oleh kuasa hukum saya gitu, bahwa apa yang dikatakan kuasa hukum saya itu ada benarnya Ibu, bahwa sisa hutang sepeninggal suami saya itu sudah dibayarkan sepenuhnya Bu sama pihak asuransi. Saya merasa tidak adil gitu Bu, kalau misalkan hutang-hutang sepeninggal suami saya ini dianggap belum terbayarkan. Ini saya punya loh Bu buktinya gitu loh. Kalau misalkan ini belum dibayarkan, kenapa pihak asuransi ini sudah mengabari saya gitu loh Bu, kalau misalkan udah dibayarkan. Jadi saya merasa tidak adil saja seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu Istiqomah. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan Bapak Fahmi Labib selaku pihak dari PT Bank Syariah Mandiri. Silakan Pak. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Mediator. Kami dari pihak Bank Syariah Mandiri memahami betul apa yang dirasakan oleh Ibu Istiqomah. Namun
menurut database kami, klaim asuransi itu hanya menutupi sebagian dari hutang-hutang suami ibu. Masih ada sisa hutang yang mana kalau dilihat dari slip hutang, coba ibu lihat, itu tertera bahwa 211 juta rupiah. Kami sudah menawarkan keringanan kepada ibu bahwa membayar sisa-sisa pokok hutang. Akan tetapi tawaran ini ditolak mentah oleh ibu sendiri. Kami juga memiliki hak untuk melelang properti-properti yang dimiliki, yang mana menurut pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1966. Baik, kita telah mendengar pendapat dari kedua belah pihak. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya ingin memastikan bahwa kedua pihak ini masih terbuka untuk melakukan negosiasi untuk mencapai solusi damai. Maka dari itu, apakah Anda, Ibu Istiqomah, dan Pak Fahmi Labib selaku pihak dari PT Bank Syariah Mandiri bersedia untuk mempertimbangkan opsi keringanan lebih lanjut? Saya tetap tidak mau, Bu Mediator, karena saya sudah mengakui dan sudah diakui juga oleh pihak asuransi kalau misalkan tanggungan suami saya itu sudah dibayar. Jadi untuk apa saya harus melakukan negosiasi kalau misalkan memang pihak asuransi juga sudah mengabarkan bahwa tanggungan suami saya juga sudah dibayar? Kami terbuka untuk negosiasi ini. Namun dari pernyataan ibu yang mana bahwa pihak asuransi itu mengklaim seluruhnya udah lunas. Namun di sini masih ada tertera bahwa sisa dari 500 juta yaitu 211 juta itu belum dilunasi. Kami bersedia untuk melakukan negosiasi. Tetapi kami juga harus memastikan bahwa sisa-sisa hutang itu wajib dilunasi. Saya mau, Pak, mau membayarkan seluruh kewajiban tanggungan-tanggungan suami saya. Asalkan rincian dari pembayarannya itu tertera, Pak, jelas oleh saya. Tapi kan pihak asuransi juga sudah memberikan ketentuan kepada suami saya bahwa sepeninggalnya suami saya, Pak Siswanto, semua apa yang ditinggalkan oleh beliau akan ditanggung sepenuhnya oleh asuransi. Kami dari pihak Bank Syariah Mandiri akan mempertimbangkan penawaran ini dan mungkin saja bisa ada diskon tambahan asalkan ibu bisa menepati pembayaran dalam waktu yang telah disepakati. Baik, Pak, Bu, kalau begini caranya mau itu diskon, mau itu pengurangan, saya tetap tidak terima, Ibu. Karena yang sudah saya dapatkan dari pihak asuransi, data-data yang sudah saya dapatkan itu mengatakan bahwa hutang-hutang suami saya itu sudah sepenuhnya lunas. Untuk apa saya bernegosiasi lagi? Yang saya harapkan itu tidak ada lagi pembayaran dari pihak manapun. Kalau misalkan memang pihak Bapak, pihak dari bank ini tetap ngotot ingin meminta pembayaran dari saya rasa ini mediasi saya tidak mau melanjutkan, Ibu. Saya ingin melanjutkan mediasi ini ke tahap pengadilan saja. Karena nanti di sana saya akan membawakan bukti otentik dari pihak asuransi yang mengatakan bahwa hutang-hutang suami saya ini sudah lunas, Ibu. Kalau itu ibu yang mau, kita berangkat ke pengadilan bersama pihak asuransi itu, yang mana pihak asuransi itu wajib memberikan bahwa slip-slip itu benar adanya dan hutang-hutang suami ibu itu lunas sepenuhnya. Baik, hingga detik ini tidak ditemukan kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak bahwasannya ingin kasus ini dilanjutkan ke pengadilan. Maka dari itu, saya akan membuat surat keterangan untuk diajukan ke pengadilan. Saya rasa cukup untuk mediasi pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi kedua belah pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Thank you.